Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Modifikasi Komputer bersama saya Satria Wiguna, ada juga Rafli Maulana, kemudian ada Muhammad Ali Mubarok dan juga Dwi Herianto. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul, saya izin share screen dulu. Oke, jurnalnya di mana? Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, judul jurnal ini adalah perbandingan metode supervised learning untuk prediksi diabetes gestasional dengan software Orange. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan algoritma supervised learning terbaik dari sisi akurasi, presisi, dan recall untuk memprediksi diabetes mellitus gestasional atau sering disingkat dengan GDM pada ibu hamil. Kemudian dataset ini menggunakan dataset sekunder Prima Indians Diabetes Dataset Database dari Kaggle yang terdiri dari 768 data pasien dengan 8 fitur klinis, yaitu pregnancy, glukose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, function, dan age. Link detail jurnal ini ada di Kaggle, www.kaggle.com, dataset Aksaya Dataratyai kere garis miring diabetes dataset research jadi download, nanti linknya ada di bawah video, bisa. Kemudian metode penelitiannya, penelitian ini membandingkan 5 algoritma klasifikasi Navi Bayes Neural Network, Random Forest, Support Vector Machine atau SVM, dan Logic Regression menggunakan perangkat lunak Orange Data Mining. Kemudian untuk penjelasan jurnal akan dibacakan oleh Muhammad Ali Mubarok. Silakan kepada Muhammad Ali Mubarok untuk melakukan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tujuan penelitian ini membahas perbandingan metode supervised learning untuk memprediksi diabetes gestasional, yaitu diabetes yang muncul saat kehamilan dan berisiko tinggi bagi ibu serta janin. Deteksi dini sangat penting karena kesalahan diagnosis dapat menyebabkan komplikasi serius. Nah, untuk penelitian menggunakan dataset diabetes gestasional dari Kaggle, 768 data, 8 atribut input, dan 1 output. Dan dianalisis menggunakan software Orange. Tujuan utama penelitian adalah menentukan algoritma supervised learning terbaik untuk prediksi diabetes gestasional dengan recall sebagai indikator utama. Karena dalam bidang kesehatan, lebih diutamakan meminimalkan kasus pasien sakit yang tidak terdeteksi. Terdapat 7 algoritma yang dibandingkan, yaitu
decision tree, random forest, support vector machine, kurung SPM, neural network, naive Bayes, nearest neighbor atau KNN, kemudian logistic regression. Baik, untuk berikutnya akan dibacakan oleh Mas Ferry. Mas Dwi. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah dipaparkan pengujian yang di pembagian data 80% training dan sampling 100 dengan recall, akurasi, precision, serta waktu training dan testingnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa logistic regression merupakan algoritma yang terbaik dengan data recall tertinggi yaitu plus 0,773 tinggi dibanding algoritma. Meskipun training logistik regression bukan yang namun performanya paling seimbang dan paling aman untuk karena mampu mendeteksi lebih dari banyak kasus yang positif diabetes gestasionalnya. Jadi kesimpulannya utama algoritma logistik regression paling cocok ya yang digunakan untuk memprediksi diabetes kesalahan pada diagnosa yang dalam kesehatan. Ya, terima kasih sebelumnya dari saya. Kandilnya Rafli Maulana, silakan waktu. Judulnya pertama Mas mantan kita di keton lain ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan datanya. Yang pertama kita import pandas SPD, Kurang rosak we. kemudian import NumPy SNP from Scalene trick model selection import train test split. Kemudian from Scalene pre-processing import standard scalar. Kemudian from scalar ensemble import random forest classifier. Kemudian from scalar SVM import SVC. Kemudian from scalar linear model. Kemudian import logistic regression. Selanjutnya from scalar Navis Bayes import Gaussian NB. Kemudian from scalar narwhal Earthworm import MLP classifier. Kemudian from scalar metric import query score precision, score recall, and score. Kemudian kita runningan. Oke, kemudian untuk load data linknya karena ini datasetnya sudah dipindah ke GitHub, kita pakai link GitHub satriawiguna.diabetes kecerdasan buatan main diabetes. Kemudian untuk membaca data setnya kita di sini ada df
sama dengan PD titik grade underscore CSV terkurung URL. Kita runningkan. Oke, selanjutnya untuk menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan data terbaca. Kita di sini print dalam kurung ketik 2 preview data. Kemudian print df titik head. Kita runningkan. Oke, di sini udah running muncul 5 dataset. Kemudian selanjutnya dibacakan oleh Mas Wiguna. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan ada Muhammad Ali, Dwi Herianto, dan Raffi Maulana. Selanjutnya kita akan lanjut ke pre-processing. Asumsi kolom terakhir adalah target atau outcome ya. Kita menggunakan X sebagai df titik drop dalam kurung outcome sama axisnya 1, terus Y sama dengan df outcome. Coba kita run dulu. Oke, jalan selesai 0 second. Kemudian membagi data 80% train. Nah, ini udah oke. X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split. Dalam kurung X besar, koma Y, koma tesnya itu kita pakai 0,2, kemudian random setnya 42. Kita coba run. Kemudian scalernya itu kita akan scaling data dulu. Scalernya itu standar scaler. Kemudian X trainnya itu scaler titik fit underscore transform dalam kurung X besar underscore strain. Kemudian X besar underscore test kita pakai scalar transform. Kita coba jalankan dulu. Oke, jalan. Kemudian ada inisialisasi model sesuai daftar di jurnal. Kita menggunakan code ini model random forest classifier n underscore estimator sama dengan 100. Kemudian random state-nya 42. SVM-nya kita pakai SVC, probability true, random set-nya 42, kemudian logistic regression-nya kita pakai logistic regression, random set-nya itu di 42, kemudian naive Bayes-nya, Gaussian NB-nya, terus neural network-nya kita MLP classifier, max internya 1000, random set-nya 42, coba kita jalankan. Oke, selesai. Kemudian eksekusi dan perbandingan kita akan print hasil ke retesting model ya, karena memang tujuan dari eh, video ini untuk melakukan retesting. Resultnya itu kita simpan di array ini, kemudian for name, model in model titik items, kemudian model fit, xtrain sama ytrain-nya, ybraid-nya itu model predict, xtest. Kemudian ada ACC itu kita sama dengan akuransi score-nya, ada ytest sama ybraid-nya, prediksi ya. Sama preg-nya itu ada precision score, ytest, ybraid. Kemudian rig-nya itu recall score, ytest sama ybraid, resultnya append, metodenya itu nama, akurasi round ACC 3, kemudian presisinya round, press 3, recall round, reg 3, df resultnya, df data frame result. Nah, ini udah menampilkan tabel ini, kita coba run dulu. Hasil retesting model. Oke, sudah jalan. Kemudian akan menampilkan hasil tabel ya. Kita run lagi. Nah, di sini udah muncul df resultnya pakai PD data frame result. Kita print df resultnya to string, indeksnya false. Di sini metode akurasi presisi recall-nya. Maka saya akan membacakan perbandingannya. Pergeseran, kita baca filenya aja yang sudah saya rangkum. Ada di mana? Tunggu bentar ya. Eh, Ini yang UTS, tunggu sebentar rekan-rekan. Oke. Nggak diupload ya, Rap? Sing di sini. Iya. IPNP ya. Ini jurnal ya. Oh, belum. Ini, Pak. Oke. Saya bacakan saja untuk kesimpulannya. Analisa perbedaan hasilnya itu yang pertama pergeseran algoritma terbaik. Temuan di dalam jurnal Random Forest adalah model terbaik dengan akurasi 0,781. Namun pada hasil retesting di sini
Navi Space justru menjadi yang terbaik dengan akurasi 0,766. Kemudian penyebabnya perbedaan ini sering terjadi karena software Orange dan library scikit-learn memiliki pengaturan parameter bawaan atau sering disebut default hyperparameters yang berbeda untuk random forest seperti jumlah pohon atau kedalaman maksimal. Kemudian perbandingan lingkungan pengembangan software. Temuannya, jurnal menggunakan perangkat lunak berbasis GUI yaitu Orange Data Mining, sedangkan retesting menggunakan pemrograman berbasis Python yang mengimpor banyak modul dari scikit-learn. Penyebabnya, implementasi algoritma pada Orange mungkin melibatkan teknik cross-validation otomatis yang berbeda dengan metode train test split sederhana yang digunakan di Colab. Kemudian pengaturan pre-processing dan randomness. Penyebabnya nilai akurasi sangat bergantung pada bagaimana data dibagi menjadi data latih dan data uji. Jika jurnal menggunakan persentase pembagian data yang berbeda, misal 70-30 atau seed acak yang berbeda, maka hasil akhir tidak akan pernah identik secara sempurna. Kemudian penyebabnya penggunaan standar scalar di Python mungkin berbeda dengan normalisasi otomatis yang dilakukan oleh Orange yang mempengaruhi performa model sensitif seperti SVM dan neural network. Oke, demikian. Tunggu sebentar, internetnya bermasalah. Oke, demikian presentasi ini disampaikan oleh kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila bermanfaat silahkan like dan sharing. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir videonya. Salam kelas coding Pelita Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih buat semuanya. Oke, saya stop sharing. Oke, stop.